Selamat pagi dan selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 6 Juli 2021, diambil dari Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Betapa bahagianya sebenarnya kita Ibu Bapak Saudara-saudara yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah harapan dari kitab Mazmur ini. Terlebih-lebih ketika dia memberikan kepada kita ayat ini, nats ini, dan secara keseluruhan pasal 119 itu adalah mengingatkan kita kepada relasi atau hubungan kita yang berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jikalau kita melihat ketika pemazmur menyatakan hal ini di hadapan kita, di mana dia mengatakan bahwa Tuhan itu amat baik dan maha bijaksana. Serta dia juga adalah Allah yang maha kasih. Pengalaman kehidupan secara jasmani, terutama pengalaman kehidupan secara kerohanian dari seorang pemazmur itu diharapkan menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita masing-masing. Dan menjadi terang serta pelita bagi kehidupan umat Kristiani, umat yang percaya kepada Allah Bapa, kepada anaknya Yesus Kristus dan juga kepada Roh Kudus. Dan Mazmur ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita lebih dekat lagi, mengenal lebih dekat lagi siapa itu Allah, mengenal lagi perbuatan-perbuatan Allah, mengenal lagi setiap hal-hal ajaib yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, dalam hidupku, dalam hidupmu, dan dalam kehidupannya. Artinya keseluruhan umat itu harus mengenal lebih baik lagi akan Tuhan, perbuatan-perbuatannya, tanda-tanda ajaib yang selalu menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur ini kita diharapkan konsentrasi kehidupan pemazmur yang dinyatakan kepada kita hendak membawa kita kepada pengenalan akan hukum dan kebenaran Allah. Karena hukum dan kebenaran Allah itulah yang akan mengikat kehidupan dan hubungan kita kepada Tuhan. Hanya hukum Allah lah hukum yang berkeadilan. Walaupun banyak hukum yang bisa kita rasakan, yang bisa dinyatakan oleh orang-orang lain, oleh dunia ini, tetapi hukum yang berkeadilan yang maha sempurna adalah hukum Allah. Oleh karena itu, hukum Allah itu tidak layak untuk diajukan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jikalau Allah telah mengatakan dan menyatakan hukumnya, kita tidak bisa naik banding. Tetapi kita harus bisa menerimanya dan melakukannya sesuai dengan iman percaya kita. Dan kita harus yakin dia sekali-kali menyatakan hukumnya adalah dengan berkeadilan. Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, setiap makhluk Tuhan, setiap ciptaan Tuhan juga jangan sekali-sekali menentang akan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Kita harus hadir dan hidup di dalam hukum dan kebenaran Tuhan itu. Karena apa? Karena Dia selalu mendahuluinya dengan kasih setia. Dia tidak pernah menganggap kita adalah sebagai orang-orang hukuman. Tetapi dia selalu memelihara kita, melindungi kita. Bahkan selalu memaafkan dengan kasihnya yang begitu ajaib dan begitu mulia itu. Dan ketika kita telah hidup di dalam hukum Tuhan dan kebenaran-kebenaran Tuhan, kita juga diharapkan karena kita adalah buatan tangan Tuhan. Kita diharapkan, kita dibentuk di dalam kepribadian Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sama seperti apa kata Paulus
kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 10 itu. Dan kebenaran Allah juga adalah kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang hakiki dan yang abadi. Dia bahkan membenarkan kita untuk hidup benar di dalam Kristus Yesus. Supaya kita sama seperti Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit serta menerima kemuliaan di dalam kerajaan Allah itu. Dia membenarkan kita dan tidak ada seorang manusia pun yang benar di hadapan Tuhan selain telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Itu dinyatakan juga di dalam Mazmur pasal 14 ayat 3 itu. Allah bertindak menyelamatkan kita dan membenarkan kita oleh karena hukumnya sebelum kita memikirkannya. Kristus Yesus adalah pembenaran bagi kita seluruhnya. Kristus Yesus adalah pembenaran di dalam iman kita. Dan Kristus Yesuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah di dalam kerajaannya. Itu juga disebut oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Oleh karena itu, mari ibu bapak saudara-saudara lakukan hukum Tuhan dan hiduplah menurut kebenaran-kebenaran Tuhan. Masa-masa PPKM sekarang tetap jaga kesehatan dan tetap pegang apa yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai sejahtera bagi dirimu, sejahtera bagi kotamu, sejahtera juga bagi bangsa dan negaramu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengingatkan kami atas hukum-hukum Tuhan serta kebenaran Tuhan. Ketika pemazmur menyadarkan kami atas tiap-tiap tindakan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami benar-benar merasakan damai dan sejahtera oleh karena hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak pernah tebang pilih, tetapi hukum Tuhan selalu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Dan kebenaran-kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, yang harus kami pegang. Karena Engkau juga mengatakan di dalam Yesus Kristus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami untuk mengenal lebih dekat lagi bagaimana Engkau menyayangi kami dan mengasihi kami. Engkaulah yang memberikan kedamaian, Engkaulah yang memberikan kesehatan, kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan, warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKIP Tebet yang saat ini sedang rindu akan penyembuhan oleh karena virus pandemi COVID-19 ini. Biarlah tangan Tuhan yang memelihara setiap umat-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan kepada tenaga medis, para dokter dan juru rawat, dan petugas-petugas garda terdepan untuk menanggulangi bahaya virus COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya setiap warga jemaat Tuhan yang berseru meminta pertolongan, Tuhan akan kuatkan mereka. Dan kami yakin Tuhan akan menyembuhkan dan menyehatkan kami oleh karena bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami, aktivitas kami, pekerjaan dan pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah setiap aktivitas kami, baik di rumah maupun di kantor dan dimanapun kami berada. Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu, ampunkan kami atas dosa kami dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.